Di Seoul, kota yang tak pernah benar-benar tidur, musim gugur datang dengan cara yang lembut namun tegas. Daun-daun ginkgo menguning di sepanjang trotoar, dan angin membawa aroma kopi dari kedai-kedai kecil di ganggang sempit. Di kota inilah dua sahabat tumbuh bersama, berbagi masa remaja yang penuh tawa. Diam-diam memikul mimpi, dan perlahan menyadari bahwa jarak tak selalu soal kilometer. Namanya Han Ji-won dan Park Min-seo, dua nama yang dulu hampir tak terpisahkan. Kini, berdiri di persimpangan yang berbeda, Ji-won dan Min-seo bertemu di bangku SMA, di sebuah sekolah negeri tak jauh dari Sungai Han. Mereka duduk bersebelahan karena kebetulan abjad nama, lalu berteman karena sama-sama merasa asing di hari pertama. Ji-won yang pendiam menemukan keberanian dalam cara Min-seo bercerita tanpa ragu. Sementara Min-seo, yang selalu tampak percaya diri, menemukan ketenangan saat duduk bersama Ji-won di perpustakaan, menukar catatan pelajaran dan mimpi-mimpi kecil. Mereka berbagi bekal makan siang, berbagi payung di hari hujan, dan berbagi rahasia yang hanya bisa dipahami oleh dua orang yang tumbuh bersama. Waktu berjalan, dan Seoul seolah menjadi saksi bisu perubahan mereka. Setelah kelulusan, Min-seo diterima di universitas ternama dengan jurusan komunikasi. Sementara Ji-won memilih jalur yang lebih sunyi, sastra Korea di kampus yang lebih kecil. Awalnya, perbedaan itu terasa ringan. Mereka masih bertemu di kafe favorit dekat Hongdae, membicarakan dosen yang menyebalkan dan rencana masa depan. Namun pelan-pelan, jadwal Min-seo dipenuhi organisasi, magang, dan jaringan pertemanan baru. Ji-won tetap setia pada rutinitasnya, menulis puisi di kamar kecilnya, mengamati kota dari jendela, dan menyimpan banyak hal di dalam hati. Jarak itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh seperti retakan halus di kaca nyaris tak terlihat. Namun semakin lama semakin jelas. Pesan singkat yang dulu dibalas cepat kini menunggu berjam-jam. Janji bertemu sering tertunda, bukan karena tidak peduli, melainkan karena hidup menuntut kehadiran di banyak tempat sekaligus. Min-seo belajar berlari cepat, mengejar peluang. Ji-won belajar berjalan pelan, mengumpulkan makna. Keduanya benar, namun perbedaan langkah membuat irama persahabatan mereka berubah. Suatu sore, saat salju pertama turun lebih awal, Ji-won berdiri di halte bus dengan mantel tipis. Ia baru saja membaca puisi yang ditulisnya sendiri di acara kampus, sebuah pencapaian kecil yang ingin ia bagikan. Ia membuka ponsel, mengetik pesan untuk Min-seo, lalu menghapusnya. Ada rasa ragu yang tak biasa, bukan takut ditolak, melainkan takut merasa sendirian jika cerita itu tak menemukan ruang. Di sisi lain kota, Min-seo berada di sebuah gedung kaca tinggi, menatap layar presentasi, merasa lelah namun puas. Ia juga teringat Ji-won, ingin mengirim pesan, tetapi waktu kembali menggeser niat itu. Pertemuan mereka terjadi secara tak terduga di sebuah stasiun bawah tanah. Seoul di jam sibuk menyatukan dan memisahkan manusia dalam detik yang sama. Min-seo melihat siluet yang dikenalnya, langkah yang ia hafal. Mereka saling menatap, canggung, lalu tersenyum-senyum yang menyimpan rindu dan jarak. Mereka duduk di bangku panjang, berbagi cerita yang terdengar seperti ringkasan hidup. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tudingan, hanya kesadaran bahwa mereka telah berubah. Min-seo mengakui bahwa dunia yang ia masuki menuntutnya menjadi cepat dan lantang. Ji-won mengakui bahwa ia memilih kesunyian karena di sanalah ia merasa utuh. Mereka menyadari bahwa persahabatan bukan kontrak yang mengikat tanpa syarat, melainkan ruang yang perlu dirawat dengan kejujuran. Jarak di antara mereka bukan karena salah satu pergi, melainkan karena keduanya berjalan ke arah yang berbeda tanpa sempat saling menunggu. Malam itu, mereka berjalan menyusuri Sungai Han. Lampu kota memantul di air, seperti kenangan yang berkilau lalu memudar. Mereka tertawa kecil mengenang hal-hal sepele, ujian matematika yang gagal, hujan yang membuat sepatu basah, mimpi masa SMA yang polos. Ada kehangatan yang kembali, meski tak sama. Mereka sepakat untuk tidak memaksakan masa lalu menjadi masa kini. Persahabatan, bagi mereka, bukan tentang selalu bersama, tetapi tentang tetap saling mengenali meski berubah. Musim berganti, Min-seo melanjutkan karirnya, belajar menyeimbangkan ambisi dan kehadiran. Ji-won menerbitkan kumpulan puisi kecil, menuliskan Seoul dari sudut-sudut sunyi. Mereka tidak sering bertemu, tetapi saling mengirim kabar di momen-momen penting. Kadang, hanya satu kalimat cukup untuk mengingatkan bahwa ikatan itu masih ada. Di kota yang terus bergerak, jarak di antara sahabat mengajarkan bahwa kedewasaan datang bersama kehilangan. Kecil bukan kehilangan orangnya, melainkan kehilangan kebiasaan lama. Namun di balik jarak, ada pilihan untuk saling menghormati jalan masing-masing. Dan di Seoul, dengan segala hiruk pikuknya, dua sahabat belajar bahwa jarak tak selalu memisahkan. Kadang,
ia justru memberi ruang untuk tumbuh.